Misalnya kita naik taksi dari Kelapa Gading ke Grand Indonesia misalnya. Tapi saya punya uang cuma 100.000 gitu. Ya, karena saya punya uang cuma 100.000, kalau pertanyaannya uang ini cukup atau enggak, itu masuknya adalah classification. Tapi classification butuh contoh. Kita harus tanya nih sama orang-orang yang sudah pengalaman. Kalau 100.000 cukup nggak sih dari Kelapa Gading ke Grand Indonesia, misalnya dari Mall Kelapa Gading ke Grand Indonesia? Teman-teman kita banyak bilang cukup. Nah, maka dengan base keterangan itu, maka kita akan anggap bahwa cukup nih uang kita dari Mall Kelapa Gading ke Grand Indonesia. Masalahnya kalau nggak ada pengalaman gitu ya, aduh teman saya nggak ada yang tahu nih, ya maka apa yang harus saya lakukan? Maka saya harus melakukan pengamatan. Pengamatan contohnya gimana? Saya masuk taksi, saya cuma uang 100.000, maka begitu taksi pintunya dibuka kan keluar tuh algonya, misalnya keluarlah saya nggak tahu 9.000 atau 10.000 gitu, dengan 9.000 keluar angka, kemudian jalan ini. Mau taksinya jalan tiap menit naik 1.000, ya kan? Terus saya tanya sama abang taksinya, Pak, supir taksinya, Pak, ke GI kira-kira berapa menit, Pak? Oh, kalau lancar begini paling lama 1 jam deh, misalnya kita 1 jam Pak, gitu misalnya. Oke, maka kita bisa berhitung kan 60 menit kali tadi 1.000, berarti 60.000 tambah tadi buka pintunya 9.000 misalnya. Oh, 69.000. Maka saya akan tahu bahwa itu cukup. Dan saya menebak angkanya nih, 69.000. Ya, itu yang namanya adalah linear regression gitu ya. Jadi seakan-akan tetap terus 1 menit pasti naiknya cuma 1.000 plus tadi 9.000 untuk biaya buka pintu misalnya gitu. Nah, tapi kadang-kadang kan masalahnya nggak seperti itu. Kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang kadang-kadang lancar, kadang-kadang macet gitu ya. Jadi polanya bisa jadi tidak selalu regression ya. Bisa jadi polanya nanti eksponensial gitu ya, dan sebagainya, atau seasonal gitu ya, kadang macet, kadang enggak, dan sebagainya. Nah, ini yang kalau kita manusia berpikirnya udah terbelah-belah sendiri, jadi artinya oke, kalau lagi lancar 1 menit 1.000, kalau lagi macet gitu ya misalnya, karena 1 menit itu ada waktu sama jaraknya, mungkin keluar 1.500 misalnya gitu ya, maka kita bisa bedakan nih, pas macet kali 1.000, pas tidak macet kali 1.500. Nah, kenapa mesin jadi sepintar gitu? Karena mesin dilengkapi dengan pola-pola sebagai berikut gitu ya. Jadi dia bisa mengenali apakah itu linier, apakah itu kuadratik, apakah logaritmik, apakah eksponensial ya, apakah lusis dan sebagainya ya, atau logistik. Nah, ini dengan dikasih begini, maka mesin bisa belajar dari polanya, kemudian dia bisa meneruskan ya. Jadi kalau kita meneruskannya, misalnya pertanyaannya, oke, saya mau tahu dalam waktu 30 menit ke depan berapa argo saya, maka itu namanya adalah forecasting gitu ya. Kita algoritma pakai algoritma yang forecasting time series gitu ya, atau algoritma yang mendukung itu. Tapi kalau saya cuma mau tahu sampai sana saya argonya berapa, itu disebut sebagai regression gitu ya. Tapi kalau saya mau tahu saya cukup atau enggak uangnya, itu namanya adalah classification. Jadi kira-kira gambarannya bagaimana mesin belajar itu kira-kira seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman cukup paham, paling nggak ada bayangan. Jadi mesin itu nggak pinter-pinter banget. Dia bisa dimanipulate atau bisa ditambah algoritma lain supaya seakan-akan dia lebih pintar. Ya, who atau yes, no, atau apa gitu ya, maka itu classification. Ya, kalau pertanyaannya what tapi angka, misalnya revenue, maka itu adalah regression. Kalau kita mau grouping, tapi groupingnya tanpa kriteria tertentu, itu namanya segmentation atau disebut sebagai clustering ya. Kalau kita menanya ke depan gitu ya, maka pertanyaan itu adalah dijawab dengan algoritma forecasting ya. Kalau kita mau lihat hubungan antara community, misalnya kita mau detect teman-teman kita di mana, misalnya di Facebook ya kan, ini ada berapa komunitas nih dan sebagainya, kita mau detect pakai algoritma namanya modularity gitu ya, itu namanya link analysis gitu ya. Kalau kita mau cari contoh saya mau buat yang recommendation, kalau orang beli ABC kemudian dia beli apa lagi ya, itu pakai association. Atau misalnya begini, kalau di PAMA mungkin kalau orang misalnya di plannya, kalau orang mau ganti dia spare part gitu misalnya. Kalau spare partnya ini dan lain, ini biasanya apalagi nih yang harus diganti juga, itu kita bisa pakai algoritma namanya association atau kita buat recommendation engine ya. Ini gampangnya ini aja yang diingat ya. Tapi kalau kita belum ingat sekarang nggak apa-apa, nanti dengan
berjalannya waktu dengan case by case yang didapat, mudah-mudahan teman-teman dengan sendirinya akan paham apa namanya masing-masing jenis kelompok algoritma ini.